Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Lesta. Nah, kali ini kita berada di podcast Lesta Vol 4 yang bertemakan Welcome to Campus Life. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Dwi Ningtyas. Di sini, saya akan menemani kalian di beberapa menit kemudian. Nah, teman-teman, kali ini aku nggak sendiri loh. Di samping saya ada Kak Muhammad Robert Abdillah. Beliau ini menjabat sebagai Ketua HMPS Perbankan Syariah periode 2024-2025. Untuk Kak Robert nih, mungkin teman-teman masih mau mengenal lebih dalam. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Robert Abdillah. Teman-teman manggil aku Robert. Tuh, terus aku berasal dari Pucang Laban, Tulungagung. Oke Kak, aku punya beberapa pertanyaan nih, mungkin bisa untuk dijawab ya. Oke. Untuk Kak Robert. Ceritain dong Kak, pertama kali masuk kuliah itu perasaannya gimana? Oke, aku mau cerita sedikit tentang pertama kali aku masuk kuliah ya. Jadi aku masuk kuliah itu banyak sekali adaptasi ya teman-teman. Soalnya aku dulunya itu di pondok. Jadi kayak apa ya, hal-hal yang ada di pondok sebelumnya tuh nggak ada di kuliah, terus yang ada di kuliah itu sebelumnya nggak ada di pondok. Jadi banyak banget aku adaptasi, entah itu suasananya, lingkungannya, terus juga matkulnya juga, itu banyak adaptasi. Untuk di pondok itu ada kayak jurusan IPA, IPS atau agama gitu nggak sih Kak? Kalau di pondokku sendiri itu nggak ada ya, jadi kita belajar keseluruhannya gitu. Jadi nggak ada kayak penjurusan agama, IPS, IPA gitu, nggak ada. Setelah PBAK itu kan langsung masuk nih. Kakaknya mungkin susah beradaptasi atau mungkin salah masuk jurusan. Kalau pas pertama masuk kuliah itu, hal yang pertama aku rasakan adalah capek banget ya teman-teman. Soalnya kan ya nanti itu PBAK dari hari pertama, hari kedua itu kan PBAK universitas. Terus hari ketiga, keempat itu ada PBAK fakultas. Dan juga nanti ada malam inaugurasi di hari kelimanya. Nah itu benar-benar kayak menguras energi sekali, tapi terbayarkan gitu sama keseruan yang ada. Terus kan itu kalau pas tahunku ya, itu kan langsung masuk kuliah ya besoknya. Jadi itu sedikit apa ya, kayak berasumsi gitu aku. Aku berasumsi bahwasanya masa kuliah itu setiap hari capek kayak gini ya. Soalnya kan tahunya kan pas PBAK-nya gitu. Kan kita belum tahu kalau misalnya kuliah itu kayak gimana, kita kan belum tahu. Jadi ternyata itu kuliah itu nggak secapek itu gitu. Kalau kuliah itu kan biasanya cuma jam-jam tertentu aja teman-teman. Kalau sekolah itu kan biasanya pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu. Betul. Aku mau nanya nih Kak, mungkin kakaknya ikut organisasi atau komunitas apa? Mungkin teman-teman banyak yang tanya di UIN itu ada organisasi sama UKM apa aja. Oke. Kalau aku sendiri di kampus banyak mengikuti kegiatan ya teman-teman. Itu ada organisasi intra maupun ekstra aku ikut. Terus aku juga ikut komunitas. Yang pertama organisasi yang aku ikuti itu ada HMPS Perbankan Syariah. Sekarang tahun kedua aku di organisasi ini. Terus yang kedua ada PMII, aku juga ikut. Terus kalau KM aku belum ikut ya teman-teman. Aku ikutnya komunitas. Komunitas yang pernah aku ikuti, yang pertama ada Duta Febi 2024 kemarin. Terus Duta Kampus UIN 1 Tulungagung 2024 sampai sekarang. Wah, banyak sekali ya Kak ikut-ikut seperti itu. Pas kuliah itu wajib gak sih Kak kayak ikut organisasi itu? Kalau menurutku sih wajib ya teman-teman. Soalnya waktu kuliah itu sangat berharga. Jadi kesempatan di kuliah itu nggak datang dua kali gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa teman-teman manfaatkan saat masa-masa kuliah, yaitu dengan cara mengikuti organisasi, komunitas, UKM atau UKK. Jadi apa saja sih benefit yang bisa didapatkan ketika kalian itu ikut organisasi ataupun komunitas dan lain sebagainya?
Itu yang pertama, pasti kalian sudah banyak sekali mendengar ya, yaitu relasi teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia kerja, itu relasi itu sangat dibutuhkan teman-teman. Seperti yang kita lihat saat ini, keadaannya kan saat kita kerja, eh, kalaupun kita punya kemampuan yang baik, bandingkan saja dengan orang dengan kemampuan baik, tapi dia juga memiliki relasi. Maka yang diterima akan orang yang punya relasi tadi, gitu. Jadi itu sangat penting, yang pertama relasi. Terus yang kedua ada pengalaman berorganisasi. Juga ini manfaatnya nanti terlihat saat kita di dunia kerja gitu. Jadi dunia kerja itu nggak jauh-jauh dari gimana ya cara kita memanage waktu, terus juga gimana kita setiap hari mengikuti kegiatan yang gitu sibuknya kita gimana caranya kayak gitu. Jadi kita diajarkan ketika kita mengikuti organisasi itu semua itu diajarkan gitu. Diajarkan untuk memanage waktu gitu ya Kak ya. Mungkin dari kalian mau ikut organisasi itu sangatlah baik sih teman-teman, karena jujur ikut organisasi itu menambah teman. Jadi kita bisa tahu mengenal jauh gitu loh, kayak kehidupan di luar itu seperti apa. Betul. Ini juga ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman yang udah mengisi Q&A di IGS HMPS Organisasi Syariah. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kalau telat masuk, apakah boleh masuk sama dosennya, masuk ke dalam kelas? Oh, berarti pas kita masuk kelas terus terlambat gitu apa boleh masuk gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi kalau misalnya kita terlambat atau telat gitu ya teman-teman ketika masuk kelas, itu sebenarnya tergantung dosennya ya yang membolehkan kita masuk ataupun enggak. Soalnya nanti biasanya di awal perkuliahan itu ada kontrak perkuliahan. Jadi nanti dosen itu bakal menjelaskan apa saja yang nggak boleh dilakukan pas masuk kuliah. Terus waktu keterlambatan itu minimal berapa, maksimal berapa. Terus konsekuensi dari keterlambatan itu tadi apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya apakah boleh masuk apa enggak, jadi tergantung dosennya itu. Benar. Itu ya teman-teman. Jadi itu tergantung dosennya sih. Kalau mungkin kan kadang itu dosen ngasih kesempatan itu 3 kali kalau tidak masuk kelas. Jadi mungkin kalian manajemen waktu itu sama 3 kali harus benar-benar penting gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak penting tuh mending nggak usah. Kan itu juga mempengaruhi nilai juga sih. Jadi kalau kalian nggak ada kepentingan untuk izin, itu sebaik mungkin kalian jangan izin. Benar, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada urgent apapun itu, kalian bisa memanfaatkan 3 kali kesempatan kalian untuk tidak masuk kelas itu. Ini nih ada pertanyaan kedua dari Q&A IGS tadi. Dosen-dosennya galak nggak sih Kak? Oke. Kalau sepengalamanku sendiri, itu nggak ada sih teman-teman kayak dosen yang tiba-tiba galak tanpa alasan gitu ya, marah-marah tanpa alasan gitu nggak ada. Jadi yang ada itu dosen marah-marah karena kita sendiri yang membuat beliau-beliaunya marah gitu. Jadi kita harus menjaga sikap ketika dosen itu sudah menjelaskan, kita harus mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak ada kata-kata dosen itu galak karena nggak ada alasan. Jadi dosen itu pasti mempunyai alasan untuk marah gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin dosen itu marah tanpa alasan. Betul. Jadi kalau dosennya galak itu tergantung kita sendiri ya teman-teman, karena kan dosennya juga manusia ya, mungkin sifatnya itu juga berbeda-beda gitu. Jadi kita harus memahami dosennya itu gitu. Oke. Jadi betul sekali, kita harus bisa memahami sifat-sifat dosen. Jadi kan setiap orang itu berbeda sifatnya. Ya, benar. Ada dosen yang kayak apa ya, acuh, biasanya kita mau masuk gak masuk itu terserah. Terus ada juga dosen yang mempermasalahkan itu, ada juga dosen yang kayak mengasih nilai itu benar-benar berdasarkan kerja keras kita di kelas. Ada juga yang kayak apa ya, kelihatannya anak ini
baik di kelas jadi dikasih nilai baik, itu juga ada. Jadi kita harus bisa menganalisa dan juga tahu akan sifat-sifat dari dosen gitu. Biasanya itu dosen ngasih nilai itu berdasarkan keaktifan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalian ada yang presentasi, nah kalian bisa banget untuk bertanya gitu. Mungkin Kak Robert punya pesan nih buat para teman-teman mahasiswa yang cuma mengejar IPK aja. Jadi ya menurutku ya teman-teman, mengejar IPK itu sebenarnya kewajiban semua mahasiswa. Soalnya memang tuntutan dari orang tua itu berkuliah itu memang untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu ya teman-teman. Soalnya memang perkuliahan itu intinya belajar. Nah, tapi juga menurutku teman-teman, kalau misalnya kalian kuliah hanya untuk mengejar IPK itu sebenarnya kayak kurang ya. Ya, benar. Soalnya banyak sekali kesempatan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian masuk kuliah. Seperti kalian bisa mendapatkan lebih banyak teman atau lebih banyak pengalaman dengan kalian ikut organisasi, komunitas, dan juga UKM atau UKK gitu. Jadi kalau misalnya kalian kuliah hanya untuk mengejar IPK itu sangat kurang. Soalnya banyak sekali kesempatan yang bisa kalian manfaatkan ketika kalian masuk kuliah. Benar banget, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin Kak Robert punya pesan nih buat para maba yang daftar di Prodi Perbankan Syariah ini. Oke. Untuk para mahasiswa baru di Prodi Perbankan Syariah, aku mau ngucapin semangat ya teman-teman. Ini merupakan langkah awal bagi kalian, yaitu di jenjang perkuliahan. Jadi aku berpesan untuk kalian untuk memanfaatkan kesempatan berkuliah ini sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, maka penyesalan itu datangnya di akhir. Jadi sebelum kalian menyesal, aku mau ngasih tahu itu tadi. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada di jenjang perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, maka kalian tidak akan menyesal pada akhirnya nanti. Tetap semangat ya buat teman-teman yang daftar di Prodi Perbankan ini. Mungkin ini langkah awal untuk kalian tahu ya gimana nih perbankan syariah itu seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini, aku punya jargon nih Kak. Gimana tuh Kak? Kalau aku bilang podcast Lesta, jawabnya let's talking. Oke, siap. Bisa dipimpin Kak Deviana. Oke, podcast Lesta, Let's start talking. Yeay. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di ujung acara aja nih. Aku mau ngucapin ke Kak Robert terima kasih udah meluangkan waktu. Sama-sama. Dan buat teman-teman jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.